Pernah lihat garpu tala? Benda berbentuk U yang sering kita lihat di kelas musik ini ternyata punya sejarah yang mengejutkan. Banyak yang mengira garpu tala dari dulu memang untuk menyetel alat musik. Tapi, fungsi aslinya sama sekali bukan itu. Garpu tala diciptakan pada tahun 1711 oleh seorang musisi bernama John Shore. Uniknya, tujuannya bukan untuk biola atau piano, melainkan untuk menyetel trompet. Ya, Anda tidak salah dengar. Bentuk U pada garpu tala juga bukan tanpa alasan. Desain ini sangat efisien untuk menghasilkan satu nada yang murni dan stabil dengan getaran yang tahan lama saat diketuk. Fakta keren, kan? Siapa sangka alat musik sederhana ini punya cerita yang begitu menarik. Jadi, lain kali Anda melihat garpu tala, Anda tahu kalau itu bukan cuma untuk gitar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa Napoleon Bonaparte selalu digambarkan dengan satu tangan dimasukkan ke dalam rompinya? Kabar asyik ini hanya khair atau benda makna tersembunyi di baliknya? Mari kita bongkar misterinya. Banyak yang mengira ini adalah ciri khas Napoleon, tapi ternyata tidak juga. Sebenarnya, pose ini sangat umum di kalangan bangsawan dan pria terhormat pada abad ke-18. Pose ini, yang dikenal sebagai hand in waistcoat, dianggap sebagai tanda sopan santun, ketenangan, dan status sosial yang tinggi. Jadi ini bukan karena Napoleon punya masalah perut atau menyembunyikan sesuatu. Para pelukis pada zaman itu sering menggunakan pose ini untuk menggambarkan sosok yang berwibawa dan terpelajar. Jadi Napoleon hanyalah mengikuti tren fashion pada masanya. Menarik bukan? Jadi sekarang kalian tahu faktanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk fakta menarik lainnya. Sampai jumpa. Siap-siap terkejut karena hari ini kita akan membahas raksasa lautan yang super keren, paus biru. Kalian tahu nggak? Paus biru ini bukan cuma hewan terbesar di dunia, tapi juga salah satu yang paling menakjubkan. Fakta pertama yang bakal bikin kalian melongo. Suara paus biru itu lebih keras daripada mesin jet. Bayangkan, suara mereka bisa mencapai 100 desibel, sedangkan suara jet lepas landas hanya sekitar 140 desibel. Dengan suara sekeras itu, mereka bisa berkomunikasi dengan paus lain yang jaraknya ratusan, bahkan ribuan kilometer. Keren banget, kan? Fakta kedua, lidah paus biru saja beratnya bisa setara dengan seekor gajah dewasa, sekitar 4 ton. Itu lidah terberat dari semua hewan di muka bumi. Dengan lidah sebesar itu, mereka bisa menelan ribuan kilogram krill, makanan favorit mereka, dalam sekali lahap. Gimana? Luar biasa kan fakta-fakta tentang paus biru? Jangan lupa lagi subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan konten seru lainnya dari kami. Sampai jumpa. Hai teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana kopi, minuman favorit kita setiap pagi, ditemukan? Ternyata ceritanya sangat unik dan melibatkan kambing yang menari. Kisah ini berawal di Ethiopia sekitar abad ke-9, ketika seorang penggembala bernama Kaldi melihat kambing-kambingnya menjadi sangat energik dan seolah menari setelah memakan buah beri merah dari semak-semak. Penasaran, Kaldi pun mencobanya dan merasakan efek serupa. Singkat cerita, buah ini akhirnya sampai ke Eropa dan menimbulkan kontroversi. Beberapa orang bahkan menyebutnya minuman setan karena efeknya yang membuat orang terjaga dan bersemangat. Namun, Paus Clemens XI justru menyukainya dan memberkati minuman ini, yang kemudian menyebar ke seluruh dunia dan menjadi minuman yang kita nikmati saat ini. Menarik bukan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk fakta unik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Hai teman-teman, tahu nggak sih Gunung Everest, puncak tertinggi di dunia ini, dulunya itu adalah dasar laut? Kedengarannya gila banget kan? Tapi ini fakta geologi yang bikin bingung sekaligus takjub. Bayangin aja, jutaan tahun yang lalu, di tempat Everest berdiri kokoh sekarang, ada lautan luas yang disebut Laut Tethys. Gimana ceritanya dasar laut bisa jadi puncak gunung es yang menjulang tinggi? Rahasianya ada di lempeng tektonik, guys. Lempeng India terus bergerak menabrak lempeng Eurasia, dan tekanan luar biasa ini melipat serta mengangkat lapisan-lapisan batuan dasar laut, perlahan-lahan membentuk pegunungan Himalaya, termasuk Everest. Makanya, kalau diperhatikan baik-baik, di puncak Everest pun masih ditemukan fosil-fosil makhluk laut loh. Ini bukti nyata kalau bumi kita ini dinamis banget, penuh misteri yang menunggu untuk diungkap. Luar biasa ya.
Gimana, udah nggak bingung lagi kan sama rahasia geologi Everest ini? Kalau suka fakta-fakta unik kayak gini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Hai teman-teman, pernahkah kalian berpikir kenapa ya sidik jari kita itu unik banget? Bahkan kembar identik yang wajahnya mirip pun, sidik jarinya tetap beda. Penasaran kan? Jadi, rahasianya itu terletak jauh sebelum kita lahir, yaitu saat masih di dalam rahim ibu. Sekitar minggu ke-13 sampai ke-19 kehamilan, kulit janin mulai membentuk pola. Nah, bukan cuma genetik loh yang berperan. Posisi bayi, tekanan cairan ketuban yang berbeda-beda, bahkan seberapa sering bayi bergerak dan menyentuh dinding rahim, itu semua memengaruhi pola guratan sidik jari kita. Interaksi unik antara genetika dan faktor lingkungan di dalam rahim ini yang menciptakan pola yang benar-benar personal, nggak ada duanya di seluruh dunia. Jadi setiap sidik jari adalah sebuah mahakarya alam yang super spesial, sama seperti diri kalian. Menarik banget, kan? Jangan lupa klik suka kalau kalian terkejut dengan fakta ini, dan pastikan untuk berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video seru lainnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa tombol spasi di keyboard itu paling panjang dan beda sendiri? Padahal kan fungsinya cuma buat spasi, ya? Ternyata ini bukan tanpa alasan loh. Desain ini ada hubungannya sama cara kita mengetik secara alami. Coba deh perhatikan, saat mengetik, ibu jari kita, entah kiri atau kanan, pasti paling sering mendarat di area tengah bawah keyboard. Nah, dengan membuat tombol spasi jadi panjang, produsen keyboard memastikan kita bisa menekannya dengan mudah dan cepat pakai jempol manapun, tanpa harus mengubah posisi tangan. Range adalah rahasia ergonomis yang membuat kita bisa mengetik lebih cepat dan nyaman. Jadi, panjangnya spasi itu bukan cuma hiasan, tapi hasil dari desain cerdas yang sudah dipikirkan matang-matang. Keren, kan? Jangan lupa subscribe ya untuk fakta menarik lainnya. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, apa sebenarnya arti AM dan PM yang sering kita lihat di jam digital? Ternyata, ini bukan sekadar penanda pagi dan malam biasa loh. AM adalah singkatan dari ante meridiem, sebuah frasa Latin yang artinya sebelum tengah hari. Jadi, ini adalah waktu dari tengah malam sampai jam 12 siang. Nah, kalau PM, itu singkatan dari post meridiem, yang juga dari bahasa Latin, artinya setelah tengah hari. Waktu PM berlangsung dari jam 12 siang sampai tengah malam. Setelah disiapkan agak sudah lihat AM, terus PM, sebenarnya sedang menggunakan sistem waktu peninggalan Romawi kuno. Keren kan? Sekarang jadi tahu deh rahasia di balik penunjuk waktu kita sehari-hari. Kalau kamu suka fakta-fakta menarik seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Pernah nggak sih pas lewat jembatan gantung, tiba-tiba jembatannya goyang dan bikin jantung mau copot? Tenang, itu justru tanda jembatannya aman loh. Kok bisa? Jembatan gantung itu sengaja didesain fleksibel agar bisa menari mengikuti hembusan angin atau getaran dari kendaraan yang lewat. Bayangkan kalau jembatannya kaku total. Saat ada gaya kuat seperti angin kencang, jembatan nggak punya ruang untuk bergerak dan energinya bisa terperangkap. Akibatnya, strukturnya bisa retak atau bahkan runtuh. Nah, jadi goyangan itu sebenarnya cara jembatan melepaskan energi dan menjaga dirinya tetap stabil. Itulah rahasia keren di balik desain jembatan gantung. Goyangannya yang terasa ngeri itu justru yang bikin kita aman sampai ke seberang. Gimana? Jadi lebih tenang kan sekarang? Nah, kalau kamu suka info-info menarik seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, terima kasih sudah menonton. Pernahkah kamu melihat ke langit malam dan bertanya-tanya, kalau alam semesta ini penuh bintang yang tak terhitung jumlahnya, kenapa langit malam malah gelap? Seharusnya kan terang benderang dong? Nah, pertanyaan keren ini sebenarnya adalah sebuah misteri besar dalam dunia astronomi yang disebut paradoks Olbers. Logikanya, kemanapun kita melihat, pandangan kita seharusnya tertuju pada sebuah bintang, kan? Tapi kenyataannya tidak begitu. Jawabannya ternyata lebih kompleks dan menakjubkan dari yang kita duga. Di alam semesta kita tidak statis dan tidak abadi. Ia terus mengembang. Cahaya dari bintang-bintang yang sangat jauh itu memang sedang dalam perjalanan menuju kita. Tapi karena alam semesta mengembang, cahaya tersebut meregang, energinya berkurang, dan bahkan bergeser ke spektrum yang tidak bisa dilihat mata kita. Ditambah lagi, alam semesta punya usia, jadi cahaya dari bintang terjauh belum tentu sempat sampai ke bumi. Keren, kan?
Jadi, kegelapan malam justru menjadi bukti bahwa alam semesta kita dinamis dan punya awal mula. Kalau kamu suka konten sains seperti ini, jangan lupa like dan subscribe. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Pernah nggak sih kalian bingung kenapa di film-film atau buku-buku lama, Inggris punya sistem uang yang ribet banget? Ada pound, shilling, dan pence. Kenapa nggak langsung pound dan pence saja seperti sekarang? Ternyata sistem ini, yang dikenal sebagai LSD atau HSD, Libre, Solidi, Denari, sudah ada sejak zaman Romawi kuno dan diadopsi oleh banyak negara Eropa, termasuk Inggris. 1 pound itu setara dengan 20 shilling dan 1 shilling setara dengan 12 pence. Jadi dalam 1 pound ada 240 pence. Sistem ini bertahan berabad-abad karena sudah jadi tradisi dan dianggap praktis untuk transaksi sehari-hari pada masanya. Baru pada tahun 1971, Inggris beralih ke sistem desimal yang lebih simpel, di mana 1 pound sama dengan 100 pence. Jadi, lain kali nonton film sejarah, kalian nggak akan pusing lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, ya. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa kucing di zaman Mesir kuno itu dianggap suci banget, bahkan sampai disembah? Jawabannya ada pada sosok Dewi Bastet. Awalnya, Bastet digambarkan sebagai dewi pelindung dengan kepala singa betina yang ganas. Tapi seiring waktu, citranya berubah menjadi lebih lembut, yaitu sebagai dewi berkepala kucing domestik. Kenapa? Karena orang Mesir kuno melihat kucing sebagai hewan yang luar biasa. Mereka adalah pembasmi hama yang andal, melindungi lumbung gandum dari tikus dan ular. Ini penting banget untuk kelangsungan hidup mereka. Selain itu, kucing juga dilihat sebagai simbol kesuburan dan keibuan karena sifatnya yang penyayang terhadap anak-anaknya. Karena peran penting inilah, kucing menjadi perwujudan Dewi Bastet di bumi. Menyakiti kucing dianggap dosa besar dan bisa dihukum berat. Jadi, lain kali kamu melihat kucing, ingat ya, mereka punya sejarah yang luar biasa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pernahkah kalian sadar ada yang aneh dengan nama-nama bulan kita? Coba pikirkan, nama September itu asalnya dari kata Latin septem, yang artinya 7. Oktober dari okto, 8 November dari novem, 9. Dan Desember dari decem, 10. Tapi, tunggu dulu. Kita September jadi bulan Kerblon, Oktober ke-10, dan seterusnya? Aneh, kan? Jawabannya ada di kalender Romawi kuno. Dulu, setahun itu hanya ada 10 bulan, dan tahun baru dimulai pada bulan Maret. Jadi September memang benar-benar bulan ke-7. Lalu kemana perginya Januari dan Februari? Nah, kedua bulan ini ditambahkan belakangan di awal kalender oleh Raja Numa Pompilius. Penambahan inilah yang menggeser urutan semua bulan setelahnya. Tapi nama-nama lama seperti September dan Oktober tetap dipakai. Dari itulah rahasia kecil di balik kalender kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa. Pernahkah kamu memperhatikan setiap kali menyiram toilet atau menguras bak mandi, airnya selalu berputar? Kenapa ya air tidak langsung turun lurus ke bawah? Ternyata, ini bukan sulap, bukan sihir. Fenomena ini terjadi karena adanya kekuatan tak kasat mata yang sangat besar, namanya efek Coriolis. Efek Coriolis ini muncul karena rotasi bumi kita. Bayangkan bumi berputar dan semua yang ada di atasnya, termasuk air dan udara, ikut terpengaruh. Saat air mulai bergerak menuju lubang pembuangan, rotasi bumi seolah-olah mendorong air itu sedikit ke samping, membuatnya berputar dan membentuk pusaran air yang kita lihat. Jadi, setiap kali kamu melihat air berputar di wastafel, ingatlah kamu sedang menyaksikan bukti nyata bahwa planet kita ini terus berputar. Keren kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk fakta-fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa setiap angkat telepon kita selalu bilang hello? Ternyata, ini bukan sekadar sapaan biasa loh. Ini adalah warisan dari persaingan sengit antara dua jenius, Alexander Graham Bell, sang penemu telepon, dan Thomas Edison, rival beratnya. Awalnya, Bell menyarankan kita untuk memulai percakapan telepon dengan kata ahoy, sebuah sapaan khas para pelaut. Kedengarannya unik, ya, tapi Edison punya ide lain. Ia mengusulkan kata hello, yang menurutnya lebih praktis dan mudah didengar melalui sambungan telepon yang saat itu belum jernih.
Singkat cerita, ide Edison lah yang menang dan akhirnya mendunia. Jadi setiap kali kamu mengangkat telepon dan bilang halo, kamu sebenarnya sedang melanjutkan tradisi yang lahir dari pertarungan ide dua penemu hebat ini. Hopes naik, kan? Kalau kamu suka fakta unik seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa angka 10 dalam angka Romawi ditulis dengan huruf X? Kenapa bukan huruf lain? Ternyata, jawabannya lebih simpel dan kuno dari yang kita duga. Jadi begini, pada zaman dahulu, orang-orang kuno, termasuk bangsa Romawi awal, menghitung dengan cara membuat goresan-goresan atau takik. Satu goresan untuk ke-1 dan 2 untuk 2 dan seterusnya. Nah, saat sampai di hitungan ke-10, daripada membuat 10 goresan yang panjang, mereka menemukan cara yang lebih efisien. Dan biar cukup menghilangkan goresan ke-10 tersebut membentuk tanda X. Lihat, praktis kan? Dari satu goresan silang inilah lahir simbol X untuk angka 10. So, ini bukan tentang huruf, tapi tentang cara praktis menandai hitungan. Simbol ini kemudian diadopsi dan distandarisasi dalam sistem angka Romawi yang kita kenal sekarang. Jadi, X itu pada dasarnya adalah coretan kuno yang jenius. Mendikbud ya, kalau kalian suka fakta unik seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih sudah menonton.